Sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom, puji Tuhan, selamat Paskah, selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Kalau bisa, boleh angkat tangan. Puji Tuhan, haleluya. Saya lihat ada juga Pak Diben Elabi, Pak Gembala GBI Antioquia, ada bergabung bersama dengan kita. Shalom Pak Diben. Ada juga Pak Henry Ebenezer, Pak Henry Bewok juga ikut dalam ibadah kita lewat Zoom ini. Shalom, puji Tuhan, terima kasih. Saya akan mulai firman Tuhan pada sore hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa memperingati, kita masih bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, sekalipun pada hari ini kita merayakannya dengan cara yang berbeda, ya. Biasanya pada setiap tahun gereja-gereja mereka merayakan dengan yang luar biasa. Tetapi hari ini masing-masing jemaat, setiap gereja kosong dan jemaat semua merayakan di rumah masing-masing. Tapi saya yakin justru dalam keadaan seperti ini kita akan menangkap pesan Tuhan dengan lebih tepat. Nah, saya mau mulai. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 15, dalam kitab 1 Korintus 15, ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, kita lihat di kitab 1 Korintus 15 itu ada 3 perikop. Perikopnya terdiri kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Nanti Bapak, Ibu, Saudara terkasih bisa baca di rumah seluruh dari 1 Korintus 15. Ada 3 perikop. Kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Seringkali ketika perayaan Paskah, kita, gereja Tuhan terfokus kepada kebangkitan Kristus. Bagaimana kemenangan Yesus Kristus Tuhan mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita tahu, lewat kebangkitannya kita mempunyai pengharapan yang pasti. Kepercayaan akan pengharapan itu menjadi sesuatu yang kita pegang di dalam hidup kita. Tetapi ada hal lain yang juga sangat penting, yang Rasul Paulus berbicara dengan tegas kepada jemaat di Korintus, yaitu ada yang namanya kebangkitan kita. Nah, di sini maksudnya dari kebangkitan kita ini, kita di sini adalah Rasul Paulus dengan murid-murid dan jemaat Korintus, dan termasuk semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Dan kemudian juga ada hal lain yang dinamakan dengan kebangkitan tubuh. Ini juga sangat penting. Dikatakan kebangkitan tubuh, ini mengandung arti yang sangat jelas bahwa ini bukan bicara tentang kebangkitan secara roh. Ya, kita tahu ketika kita terima Tuhan Yesus dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika kita dibaptis, kita mengalami pengalaman rohani. Kita mati bersama dengan Dia, baptiso, dan kemudian kita dibangkitkan. Pada saat itu, yang dibangkitkan adalah kebangkitan roh. Tetapi di Paulus mau jelaskan, ada yang namanya kebangkitan tubuh. Dan ini kebangkitan yang benar-benar secara fisik, tubuh dan daging, yang kemudian dinamakan sebagai tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Nanti kita akan belajar, Yesus pernah tegaskan bahwa tubuhnya ini benar-benar tubuh dan daging, yang bisa makan dan minum, yang bahkan ketika Thomas kurang percaya, Yesus memberikan dirinya untuk dia mencucukkan jarinya ke telapak tangannya untuk membuktikan bahwa dia terdiri dari tubuh dan daging. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Nah, saya mau mulai. Saya mau katakan bahwa tujuan hidup Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi, di mana dia dengan taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, sesungguhnya tujuannya adalah supaya dia mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Supaya dia mengalami kebangkitan dari antara orang mati, dalam arti dia mengalami kemenangan atas maut, sebagai kemenangan yang sah, dan pemenuhan dari kehendak Bapa atau kehendak Allah yang utama dalam tugas dia meninggalkan sorga yang mulia, datang ke dunia sebagai
juru selamat, sebagai penebus dosa manusia. Karena kalau sampai Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus jelaskan semua jadi sia-sia. Kita perhatikan di 1 Korintus 15 ayat 14. Dikatakan bahwa sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak bangkit. Di ayat 17 ditegaskan lagi. Sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Di ayat 19 ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus bahwa kita menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Dari semua manusia, kalau Yesus nggak bangkit dan kita mengaku kita orang percaya, kita itu orang yang paling malang. 1 Korintus 15 ayat 32-nya, Rasul Paulus berkata, jika orang mati, ini bukan bicara Yesus lagi, tapi bicara orang percaya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Besok kita mati kekal. Rasul Paulus tegaskan seperti itu. Tetapi kemudian Rasul Paulus jelaskan di 1 Korintus 15 ayat 20-nya bahwa yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Sebagai apa? Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau dikatakan dia sebagai yang sulung, yang dibangkitkan secara fisik, secara daging, dengan memakai tubuh kebangkitan, berarti ada orang-orang yang mengikut dia harus juga mengalami kebangkitan. Dari setelah orang itu meninggal. Ayat 21 katakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam yang pertama, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu manusia Yesus Kristus Tuhan, Adam yang kedua. Ayat 22-nya dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, semua mati. Semua sudah berdosa, upah dosa adalah maut. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini rahasianya. Semua orang akan dihidupkan, yes. Tetapi orang-orang yang ada dalam persekutuan dengan Kristus. Dan persekutuan dengan Kristus ini bukan sekedar Kristen. Bukan sekedar beragama Kristen. Tetapi benar-benar mengalami Kristus. Benar-benar menghidupi Kristus. Benar-benar berjalan dengan Kristus. Dan benar-benar mengikuti teladan Yesus Kristus. Jadi, Tuhan Yesus Kristus itu menjadi yang sulung. Dan kita orang percaya, saudara dan saya, kita juga percaya akan mengalami kebangkitan sebagai yang berikutnya. Amin. Nah, kebangkitan ini bukan hanya kebangkitan dalam iman, saya mau tegaskan lagi. Bukan hanya kebangkitan dalam roh. Tadi sudah ditegaskan, ini bicara kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh jasmani. Sama seperti Yesus dibangkitkan dengan mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, kita pun akan mengalaminya. Amin. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau katakan begini. Kita semua harus sadari bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan tanpa melalui yang namanya kematian, ya kan? Nah, Pak Gembala pada ibadah Jumat Agung sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa kita pun harus bukan sekedar pikul-pikul salib nggak tahu kemana, bukan sekedar sangkal-sangkal diri karena ego kita, tetapi kita harus mengalami pengalaman salib. Kita juga harus naik ke atas kayu salib. Kita juga harus mati. Seperti matinya Yesus di atas kayu salib. Yaitu mati secara roh saat kita percaya dan kita dibaptis. Tetapi juga kita harus mengalami pengalaman-pengalaman penderitaan karena Kristus itu. Dan satu hari kelak, saya mau katakan, kita juga harus mengalami yang namanya mati secara jasmani. Pasti semua kita akan mati, saudara. Mati secara daging. Kecuali Tuhan Yesus datang,
kita rapture, kita nggak mengalami kematian fisik. Tetapi semua manusia, kecuali kita belum mati, rapture sudah terjadi, kita nggak alami, tapi semua manusia akan mengalami kematian secara daging sama seperti Yesus. Kalau Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau kita mungkin berbeda, dan pasti beda ya. Kita rasa kita nggak akan lewati lagi mati di atas kayu salib. Tapi kita akan mati secara daging. Dan seharusnya target Bapa, target Tuhan pada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah dibaptis, yang secara roh sudah mengalami kuasa, mengalami kebangkitan, kita juga seharusnya mengalami kebangkitan secara tubuh. Sama seperti Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitannya. Kita akan mengalami itu. Jadi tidak ada kebangkitan tanpa yang namanya kematian. Dan kebangkitan adalah sebuah kemenangan. Kebangkitan adalah sebuah kemenangan dari maut. Sebuah kemenangan dari kematian. Sehingga pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan, firman Tuhan katakan dia menang. Menang atas maut. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Dan maut atau kematian yang tadinya sangat menakutkan, karena maut itu begitu menyengat, tidak sejak hari itu, ketika Tuhan Yesus bangkit, hai maut, di manakah sengatmu? Dia sudah dikalahkan, sengatnya sudah tidak ada. Dan saya lanjutkan sebuah kemenangan, ya tadi saya katakan bahwa kebangkitan adalah sebuah kemenangan. Dan sebuah kemenangan apapun itu bentuknya, pasti harus melalui sebuah yang namanya perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan yang gratis. Tidak ada kemenangan saudara mau ikut lomba apapun, harus ada yang namanya perjuangan. Nah, kalau Tuhan Yesus saja berjuang, sampai dia mengalami pengalaman keringatnya seperti tetesan darah. Dia mengalami perjuangan untuk memenuhi kehendak Bapa dalam hidupnya. Maka kita yang 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, kalau kita percaya kita ada di, mengaku kita ada di dalam dia, kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup, maka kita juga harus berjuang. Agonisomai, ya, harus berjuang untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Dalam perjalanan hidup kita pada ujungnya, kita akan ditentukan kita menang atau tidak. Kalau nama kita tetap tercatat dalam kitab kehidupan, kalau kita dapat perkenanan Tuhan, kalau Tuhan melayakan kita, baru kita menang. Dan itu penentuannya ada di mana? Ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Setiap kita harus mengalami. Setiap individu akan menghadap yang namanya tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, supaya disitulah kita akan ditentukan. Target Tuhan kita terima upah. Target Tuhan kita terima mahkota. Tetapi tidak semua. Karena jelas kita sudah belajar berulang-ulang gereja kita bersyukur, kita ditegaskan bahwa nama kita bisa tercoret dari kitab kehidupan. Nah begini, kalau Yesus, dia menolak untuk mati di atas kayu salib, dia menolak Via Dolorosa, dia menolak Golgota, maka saya mau katakan, dia tidak mungkin mengalami pengalaman atau tidak mungkin mengalami kebangkitan, walaupun dia anak Allah. Karena pada saat dia di muka bumi, dia mengemban misi menjadi juru selamat. Dia 100% manusia. Dan untuk dia menjadi juru selamat atas dosa, satu-satunya harus ada pertumpahan darah. Harus ada kematian. Nah, kematian Yesus di atas kayu salib itu menjadi puncak ketaatan dia kepada Bapa. Sepanjang hidupnya dia taat. 3,5 tahun dia melayani, dia taat. Dia bilang, aku hanya taat kepada Bapa, aku hanya lihat apa yang Bapa katakan dan aku lakukan. Aku hanya lihat apa yang Bapa lakukan dan aku kerjakan. Adalah ketika dia itu menangan Getsemani, tapi di situ puncaknya
saya lakukan. Tapi sering ya, gereja Tuhan melihatnya kemenangan. Kemenangan ditentukan dan nggak mungkin nggak menang. Karena dia anak Allah, karena ada kuasa Allah, dan kemudian dia pasti nggak menang. Dan banyak orang percaya berpikir seperti itu. Kalau kita pakai pikiran seperti itu, berarti semua Getsemani, Via Dolorosa, pikul salib, di mahkotai duri, dicambuk, itu semua cuma seperti sandiwara. Karena ujungnya pasti menang. Dengan pemikiran yang seperti itu, membuat banyak orang percaya, orang Kristen, nggak bisa atau nggak mau berjuang untuk serius menjalani hidup ini. Mereka merasa semua sudah beres. Yesus sudah tuntaskan. Oh, saya tinggal nikmati semua yang Yesus sudah kerjakan. Saya enak-enak saja. Selesai, saya mati masuk surga. Dan akhirnya mereka salah ngerti tentang jalan keselamatan yang sesungguhnya. Ada pintu keselamatan kedua yang tadi saya sudah katakan, tahta pengadilan. Kita perhatikan kehidupan dan perjuangan Tuhan Yesus, kita temui bahwa perjuangan dia melakukan kehendak Bapa itu nggak main-main. Perjuangan dia melakukan kehendak Bapa itu sangat sungguh-sungguh. Karena jika Yesus dibangkitkan tanpa perlu perjuangan, tanpa perlu ketaatan, sampai di atas kayu salib, maka semuanya itu menjadi yang Yesus ajarkan 3,5 tahun menjadi palsu. Dan saya mau katakan, hanya karena ketaatan kepada Bapa, Yesus mengalami kemenangan. Kita buka ayatnya ya, Ibrani 5 ayat yang ke-7. Ibrani 5 ayat 7 sudah digambarkan bagaimana perjuangan Yesus itu benar-benar sangat serius. Ibrani 5 ayat 7 saya bacakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, hidup Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada dia, kepada Bapa. Dalam hidup dia sebagai manusia, dia ini dalam perjalanannya itu seringkali dia juga merasa begitu berat dalam perjuangannya. Dia datang kepada Bapa, dia nangis. Dia penuh dengan keluhan kepada Bapa. Yang dikatakan apa? Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dia tahu kalau gagal, bisa-bisa Bapa nggak turun untuk menyelamatkan dia dari maut. Nah, ayat ini kalau kita lihat dan kita perhatikan bagaimana perjuangan Tuhan Yesus untuk mentaati kehendak Bapa. Dan dalam perjuangannya itu dia sering mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena dia tahu apa yang dia harus hadapi. Yang dia harus hadapi itu menakutkan. Salib itu kutuk. Dan bukan cuma jasmani fisik dia yang dihancurkan. Tetapi ketika dosa, seluruh dosa, penghakiman, penuduhan, dosa ditimpakan kepada dia, kutuk ditimpakan kepada dia, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan puncak ketakutan dia yang terbesar adalah ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ketakutan yang paling luar biasa. Karena dia sudah berdosa, dipenuhi dosa, Bapa berpaling. Bapa meninggalkan dia. Hadirat Bapa tidak ada lagi pada dia. Pada saat pukul 12 sampai pukul 3. Itu dia mengalami pengalaman sebagai orang berdosa. Dan Bapa berpaling kepada dia. Arti dosa kan harmatia. Arti dosa adalah meleset. Arti dosa adalah ketika tidak ada lagi di hadirat Bapa. Nah, definisi dosa adalah terpisahnya kita dari hadirat Bapa. Dan itu menjadi pengalaman yang begitu sangat menakutkan.
Kenapa Yesus sampai keringat seperti darah? Karena dia tahu dia akan mengalami pengalaman. Apakah kita tahu kita ada di hadirat, tetap ada di hadirat Tuhan? Atau Bapa berpaling karena ada dosa? Yang tahu adalah kita sendiri. Tuhan Yesus sampai 3 kali dia menawar kepada Bapa. Sekiranya cawan ini boleh berlalu, pengennya dia sekiranya berlalu. 3 kali dia tawar. Itu peristiwa di Getsemani. Tapi pada akhirnya dia berkata, biarlah bukan kehendakku. Kehendak dia cawannya berlalu. Tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Dikatakan bahwa dia menaikkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan dengan keluhan. Terjemahan lain dikatakan dengan jeritan dan air mata. Alkitab bahasa Inggris dikatakan dengan strong crying and tears. Dengan tangisan yang begitu keras, dengan jeritan dan air mata. Nah, ini nggak main-main. Saya percaya ini bukan sandiwara. Kalau dia sudah ditentukan pasti menang seperti ini. Oh iya, dia seperti bermain. Pada akhirnya menyelesaikan kehendak Bapa dalam hidupnya. Dia menjadi pemenang. Amin. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi melainkan kehendak Bapa yang jadi. Nah, saya mau katakan, sesungguhnya Tuhan Yesus, dia tidak berdoa, dia tidak meratapi, dia tidak menjerit kepada Bapa untuk hal yang lain. Bukan tentang ketakutan yang lain, tetapi dia bergumul untuk bisa mentaati kehendak Bapa. Pergumulannya supaya dia bisa mentaati kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah dia menjadi domba untuk disembeli buat dosa manusia. Kehendak Bapa dia naik ke kayu salib, ditimpakan dosa semua manusia dan mati sebagai penebus dosa. Dan dia benar-benar minta kekuatan dari Tuhan. Karena hanya dengan mentaati kehendak Bapa, maka dia bisa mengalahkan maut. Jadi perjuangan Tuhan Yesus adalah perjuangan mentaati kehendak Bapa. Bukan perjuangan untuk lari dari apa yang sudah ditentukan untuk dia lalui. Dan seharusnya yang menjadi perjuangan orang percaya, saudara dan saya, yang arti kata percaya begini saudara. Siap dan bersedia untuk melakukan apa yang diminta oleh orang yang kita percaya. Amin. Itu definisi percaya. Kalau kita ngaku percaya, maka itu menjadi perjuangan kita juga. Dan kita udah belajar banyak. Ternyata kehendak Bapa itu yang menjadi tiket kita masuk kerajaan sorga. Saudara bisa membuat hal-hal yang luar biasa spektakuler, tapi di luar kehendak Bapa, saudara pembuat kejahatan. Amin. Dan Bapa tidak mengenal. Terkutuklah engkau, bahkan dia berkata seperti itu. Jadi kita, kalau kita bilang kita orang percaya, kita harus siap dan bersedia melakukan apa yang diminta oleh orang yang kita percaya. Kita percaya pada siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dan dia mau, dia berkata, ikutilah teladanku. Wajib hidup sama seperti aku hidup. Bagaimana kan kehendak Bapa? Amin. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi
ayat 7 kalimat terakhir dikatakan, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kesalehan Yesus, maka Yesus telah didengarkan. Didengarkan oleh siapa? Oleh Bapa. Oleh karena kesalehannya, bukan karena yang lain. Kesalehan ini bahasa Yunaninya adalah eulapias. Kesalehan bahasa Yunaninya eulapias, yang artinya adalah sikap takut dan hormat serta taat kepada Allah. Sikap takut dan hormat serta taat kepada Allah. Makanya kesalehan bahasa Inggrisnya memakai kata godliness, yang artinya adalah seperti Tuhan. Dan terjemahan lain di FAYH, Ibrani 5 ayat 7 kalimat terakhir terjemahan lain di FAYH dikatakan karena keinginannya yang kuat untuk mentaati Allah Bapa. Karena keinginannya yang kuat untuk mentaati Allah Bapa. Dan di terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan karena Yesus sangat menghormati Allah Bapa. Jadi kalau kita bilang kita menghormati Tuhan, kita bilang kita mau menyenangkan Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus taat kepada kehendak Bapa. Nah, inilah yang membuat Tuhan Yesus mengalami kebangkitan. Dia taat sampai akhir. Jadi tanpa perjuangan ketaatan, perjuangan melakukan kesalehan, maka tidak, Tuhan Yesus pun tidak akan mengalami kebangkitan. Demikian juga buat kita yang mengaku anak-anak Tuhan, orang percaya yang memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa, yang mengaku ada dalam Dia. Firman Tuhan tadi sudah katakan, 1 Yohanes 2 ayat 6, kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Yang mana yang sama? Apanya yang sama? Semuanya. Termasuk pergumulannya, termasuk pencobaan yang dihadapi, termasuk penderitaannya, sampai termasuk pengalaman Getsemani, Golgota, dan Kalvari. Makanya ayat 8-nya, Ibrani 5 ayat 8, katakan begini. Dan sekalipun ia adalah anak, ya, anak huruf besar, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus pun belajar menjadi taat lewat penderitaan. Kalau kita hari ini mengalami penderitaan karena Kristus, bukan karena yang lain, sesungguhnya kita sedang belajar untuk menjadi lebih taat. Ya, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus belajar dari proses penderitaan yang dia harus alami. Jadi kemenangan Tuhan Yesus bukan kemenangan yang sudah disetting. Dan pengalaman Getsemani, Via Dolorosa, Golgota itu bukan sandiwara. Itu adalah perjuangan yang serius dari juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan yang harus kita sadari dan sangat penting, dan menentukan perjalanan hidup kita dengan Tuhan, ialah kita harus berjuang yang sama seperti Yesus Kristus berjuang. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Nah, saya mau lanjutkan. Ketika kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan mempunyai penghormatan yang benar atas apa yang sudah Tuhan Yesus buat di atas kayu salib. Kita akan mempunyai penghormatan yang benar atas pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah penghormatan itu, kita juga akan berjuang dalam perjuangan yang sama untuk supaya kita juga bisa mengalami kebangkitan tubuh. Karena kebangkitan tubuh itu Tuhan Yesus sudah, dan dia jadi teladan, dia jadi yang sulung. Masalahnya kita akan mengalami atau tidak. Jadi saat Tuhan Yesus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu,
kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, yang kita percaya dan kita imani dalam keyakinan kita. Kita juga turut sudah mati bersama dengan Dia dan bangkit secara rohani pada saat kita dibaptis. Tapi satu hari kelak kita juga harus seperti Paulus, dia juga rindu untuk dia juga dibangkitkan dari antara orang mati dan memperoleh hidup kekal. Pertanyaannya begini, apakah kita ketika kita mengalami kematian jasmani, ya, kita mengalami kematian jasmani itu pasti, tadi saya sudah bilang, kecuali kita rapture. Setelah kita mengalami kematian jasmani, kemudian kita mengalami kebangkitan jasmani bersama dengan Tuhan. Apakah kita masuk golongan itu yang menerima tubuh kemuliaannya, sehingga kemudian kita terima kemuliaan kekal bersama Dia di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru? Atau kita mengalami kematian jasmani, kemudian ketika kita dibangkitkan di jurang maut. Kita dibangkitkan dalam siksaan kekal, dalam kehinaan kekal. Yang Alkitab katakan itu sebagai kematian kedua. Tuhan mau setiap orang percaya mengalami kebangkitan kekal dan kehidupan kekal. Tapi kalau kita nggak mengerti ini, jangan-jangan kita justru mengalami kematian kedua, yaitu kematian kekal. Dan saya mau katakan, saya mau lanjut. Keteladanan yang kita terima dari Tuhan Yesus, yang hari ini kita jalani bersama dengan Dia, itulah yang dinamakan dengan hidup kelimpahan. Karena dengan keteladanannya, maka kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan berkualitas. Perisos. Jadi hidup berkelimpahan itu bahasa Yunaninya adalah perisos, yang arti katanya adalah kualitas. Hidup yang berkualitas. Jadi hidup berkelimpahan yang Tuhan Yesus sediakan dalam Yohanes 10 ayat 10b adalah hidup kelimpahan yang dalam arti hidup berkualitas seperti Tuhan Yesus hidup. Bukan hidup berkelimpahan dalam hal materi. Bukan hidup berkualitas. Bukan hidup berkelimpahan dalam hal-hal yang fana. Tetapi hidup yang memiliki kualitas yang sama seperti yang Tuhan Yesus jalani ketika Dia ada di muka bumi. Dan kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus berkata buat setiap orang percaya, perjuangannya adalah berjuang untuk menjadi serupa dengan Dia. Kita berlomba-lomba dalam pertandingan yang sudah ditentukan bagi kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kalau orang ikut dan percaya Dia akan mengalami kelimpahan materi. Tuhan Yesus nggak pernah berjanji orang ikut Dia mengalami kelimpahan secara jasmani. Bahkan Dia berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk menaruh kepalanya. Artinya ikut Tuhan Yesus nggak ada jaminan untuk nyaman taruh kepala. Ikut Tuhan Yesus, kita justru mengalami kasih karunia yang namanya penderitaan bagi Kristus. Tetapi Tuhan Yesus berjanji. Dan Dia berjanji apa? Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Sekalipun di kekelaman, Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Dan Dia berjanji sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berkata bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat atau rumah buat kita di surga. Dan kalau tempat itu atau rumah itu sudah jadi, Dia berjanji akan kembali menjemput kita semua. Dan Dia berkata, aku rindu, aku mau di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1, 2, 3. Tuhan Yesus katakan itu. Jadi hanya dengan perjuangan yang sama yang hari-hari ini kita sedang lakukan, seperti yang Tuhan Yesus sudah jalani, maka kita akan mengalami kemenangan yang sama dengan kemenangan Tuhan Yesus.
Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaannya, Lukas 24 ayat 39 katakan, ketika dia bangkit dengan tubuh kebangkitannya, Lukas 24 ayat 39, dia berkata, lihatlah, rabalah aku, lihatlah aku. Aku ini bukan hantu, tapi aku punya tubuh dan daging. Aku bisa makan dan minum. Ini tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu tubuh yang benar-benar bisa diraba, tubuh yang benar-benar bisa makan dan minum, dan Yesus tunjukkan itu. Dan kita akan memakai tubuh yang sama seperti itu ketika kita dibangkit. Dia bilang, aku bukan hantu. Hantu itu dari kata pneuma. Hantu asal katanya, arti bahasa aslinya adalah pneuma, yang artinya adalah roh. Ya, pneuma itu salah satu artinya adalah roh. Hantu adalah roh dan dia tidak punya tubuh dan daging. Yesus berkata, aku bukan hantu. Aku punya tubuh dan daging. Aku bisa makan dan minum. Lihatlah aku, rabalah aku. Maka dengan tubuh kebangkitan yang sama, kita akan menjalani hidup kekal di kerajaan sorga, di Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru. Tubuh kebangkitan itu benar-benar tubuh yang sama. Yang dibangkitkan, dan itulah tubuh yang akan kita pakai dalam kehidupan kekal. Jadi hidup kekal itu adalah hidup yang kita jalani saat ini dan akan kita lanjutkan di Yerusalem baru dengan tubuh kebangkitan. Kalau kita dibangkitkan. Makanya Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3 dikatakan definisi hidup kekal. Hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Ayatnya berkata gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu sebenarnya dimulai saat kita mengenal Tuhan dengan benar. Makanya ayat pegangan gereja kita adalah bertumbuhlah dalam kasih karunia dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Jadi hidup kekal dimulai pada saat kita mengenal Tuhan, Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu dengan benar. Sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yang kemudian dengan pengenalan itu, ketika kita mati menutup mata, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan dan kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita bersama dengan Bapa di sorga. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau kita memahami dengan benar makna daripada kebangkitan ini, maka kita akan mempergunakan sisa waktu hidup kita yang sudah sangat singkat, yang bahkan kita nggak tahu kapan kita akan selesai. Mungkin hari ini, mungkin besok, apalagi dengan adanya COVID, maka kita akan menggunakan sisa waktu hidup kita untuk benar-benar serius. Serius ngapain? Serius berjuang. Berjuang untuk melalui pintu yang sesat. Berjuang untuk menang. Untuk kita juga mengalami kebangkitan kita dan kebangkitan tubuh yang Paulus tegaskan. Sehingga kita nggak akan takut lagi dengan yang namanya COVID. Kita nggak akan takut lagi dengan apapun yang akan terjadi dengan dunia ini. Tetapi kita akan fokus apa? Fokus berjuang melakukan kehendak Bapa, sehingga ketika waktu itu tiba, itu menjadi hari yang mulia buat kita. Kita hanya menutup mata, dan ketika kita membuka mata, kita ada di tahta pengadilan Kristus. Di sana kita terima perkenanan dan dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga Yerusalem baru. Amin. Jadi sorga yang Tuhan sediakan buat kita, di sana kita akan melanjutkan hidup kita dalam kehidupan kekal. Kita akan pulang karena tempat kita di sana. Alkitab katakan kita ini hanya musafir. Kita ini hanya pendatang di dunia ini. Dunia ini bukan terminal akhir hidup kita. Dan dunia ini bukan tempat tujuan kita. Bahkan dunia ini akan habis menjadi lautan api. Tapi kita akan pulang kembali ke tempat kita. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Amin. Kita akan hidup, menjalani hidup bersama dengan Tuhan.
Bedanya apa? Bedanya tidak ada lagi tetesan air mata. Bedanya tidak ada lagi penderitaan. Bedanya di sana kita hanya bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Amin. Nah, kalau kita mengerti ini, sekali lagi saya bilang, kita akan berjuang benar-benar untuk bisa bangkit, mengalami kebangkitan hidup. Karena hanya dengan cara kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, maka kita bisa menang. Nah, berita ini harusnya berita yang diberitakan oleh gereja Tuhan. Bukan hanya setahun sekali ketika Paskah, tetapi yang bahkan diperingati dengan cara seremonial. Tapi berita ini harus menjadi berita yang setiap hari untuk mengingatkan kita, untuk terus semangat berjuang, melakukan kehendak Bapa. Nah, saya mau lanjutkan. Tuhan Yesus, Tuhan juga tahu bahwa kita nggak bisa, kita nggak bakal bisa, kita nggak akan bisa melakukan semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak akan bisa. Makanya ketika dia naik ke sorga, dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Aku tidak akan membiarkan engkau berjuang sendiri. Karena kamu pasti nggak akan menang. Karena kamu pasti kalah. Makanya dia kemudian berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang Parakletos. Yaitu Roh Kudus. Dialah roh penasehatmu. Dialah roh pembimbingmu. Dialah roh kebenaran yang akan memimpinmu kepada segala kebenaran. Dan dengan Roh Kudus, kamu pasti menang. Dengan Roh Kudus, kamu bisa menang. Karena hanya Roh Allah yang tahu kehendak Allah. Kalau kamu ikut Roh Allah, maka yang kamu kerjakan adalah kehendak Allah. Dan saya mau akhiri dengan mengulang Filipi 3 ayat 10 dan 11. Ya, kemarin Pak Gembala sudah sampaikan dan saya mau ulang. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Nah, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dia sampaikan satu pengharapannya, dia sampaikan satu kerinduannya, karena dia tahu kalau dia terima ini, kalau yang dia kehendaki ini, dia bisa terima, maka dia akan menang. Filipi 3 ayat 10 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Tuhan, dan kuasa kebangkitannya, mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengenal dia persekutuan dalam penderitaannya. 3 hal. Dia bilang, aku mau itu. Aku mau mengenal dia. Bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Aku mau mengalami kuasa kebangkitannya. Dia tahu Yesus mengalami kuasa kebangkitan, dibangkitkan secara tubuh, dia juga mau terima itu. Dan yang ketiga, dia bilang, aku mau masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Karena lewat itulah, maka dia akan menyelesaikan seperti Yesus menyelesaikan. Maka dengan 3 itu kemudian ayatnya berkata apa? Di mana aku menjadi serupa dengan dia. Di mana aku kembali serupa segambar dengan dia. Dia tahu inilah Injil yang sebenarnya. Kalau dia terima 3 hal itu, dia akan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi serupa dengan Kristus itu bukan ketika nyaman. Bukan ketika diberkati, tapi serupa dengan dia dalam kematian. Kemarin Pak Gembala udah jelaskan, dengan pengertian ini, kita semua harus mengalami kematian. Kematian bagi Kristus. Sehingga ayat 11 dia berkata, aku mau itu semua supaya aku pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini jadi tujuan kita. Saudara ngikut Tuhan, diberkati, punya segala macam, tapi tanpa pengenalan yang pengertian yang benar, ujungnya kita nggak dibangkitkan, percuma. Tapi Paulus tahu, sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan dalam pelayanannya, begitu banyak pergumulan dalam pelayanan, begitu banyak aniaya dalam pelayanannya, dia tahu, kalau dia terima 3 hal ini, ujungnya dia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, Paulus mengerti dengan kesadaran, dengan pengertian itu, dan dengan kesadarannya dia berkata, aku mau tukar, aku mau barter.
bahwa semua yang dulu aku banggakan, semua yang dulu aku muliakan, hari ini aku anggap sampah. Aku mau buang itu dan aku mau tukar. Tukar dengan apa? Tukar dengan kasih karunia. Tukar dengan hadirat Tuhan. Dan dia berjuang untuk itu. Nah, itulah harusnya perjuangan kita juga. Itulah harusnya kerinduan kita juga. Itulah harusnya yang menjadi motivasi dalam pelayanan kita juga. Kalau motivasi pelayanan kita bukan supaya ujungnya kita dibangkitkan dari antara orang mati, kita sebenarnya bukan sedang melayani Tuhan. Kita sedang melayani kedagingan kita. Dan makanya Paulus dia terima kekuatan untuk menyelesaikan pertandingannya sampai mencapai garis akhir. Dia terima kekuatan untuk memelihara iman. Sehingga dia dengan begitu yakin bahwa kalau dia menutup mata, dia membuka mata kembali, dia terima kebangkitan tubuh, dan dia menerima upah dan mahkota. Dan sekali lagi, hidup kita tujuannya juga cuma satu. Memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Caranya tadi 3. Mengalami pengenalan akan dia, mengalami kuasa kebangkitannya, mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Supaya menjadi serupa dengan Tuhan. Itu kunci kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah dia berikan. Dan definisi keselamatan, sekali lagi saya mau akhiri dengan definisi keselamatan. Tujuan keselamatan adalah merubah orang percaya untuk kembali menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan kembali kepada rancangan Allah yang semula. Sehingga pada akhirnya beroleh perkenanan untuk bisa hidup bersama dengan Allah di kekekalan. Di sorga yang mulia. Dan kalau gereja nggak ajarkan ini, kalau hamba Tuhan nggak ajarkan ini, saya mau bilang gereja dan hamba Tuhan menjadi hamba palsu. Yang begitu jahat membawa jemaat tidak sampai kepada kehidupan kekal. Nah, ini firman yang Tuhan taruh di hati saya tentang hari Paskah ini. Akhir kata saya mau katakan, kita harus sadari benar bahwa waktu hidup kita yang terus berjalan, dan kita harus sadari benar bahwa hari-hari kita ini ada di ujung daripada hidup kita. Ada di ujung daripada dunia ini. Dan bisa saja waktu itu habis, selesai hari ini juga. Kita nggak tahu kapan. Makanya kita harus gunakan sisa waktu hidup kita sebagai satu kesempatan kasih karunia. Dan kita mau perjuangkan sisa waktu hidup kita dengan sungguh-sungguh supaya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan supaya yang lain. Dan karena ketika kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kita terima perkenanan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan taruh. Dan terakhir, saya mau sampaikan ini. Kalau nggak disampaikan nanti nggak lengkap. Saya mau sampaikan bahwa jangan sampai kita merasa ikut Tuhan hari ini semua sudah beres. Jangan sampai kita merasa bahwa semua tidak perlu ada lagi yang harus kita lakukan. Karena Alkitab sudah katakan, kalau kita punya pikiran seperti itu, kita akan jadi sesat. Dan ketika kita sadar kesesatan itu, semua sudah terlambat. Kenapa jadi sesat? Firman Tuhan sudah katakan di 1 dan 2 Timotius 2, bahwa kita bisa jadi sesat. Rasul Paulus, dia melihat ada muridnya yang tersesat dengan pengertian yang salah tentang kebangkitan. Dan kemudian orang itu, muridnya itu ngajar lagi kepada orang lain. Bahwa kebangkitan sudah terjadi. Yesus sudah bangkit. Kemudian tidak ada lagi kebangkitan. Pokoknya kita mati, kita pasti masuk surga. Tidak ada lagi kebangkitan tubuh. Namanya adalah Himeneus. 2 Timotius 2 ayat 16. Dan Paulus keras dengan dia sampai pada akhirnya Paulus serahkan dia kepada iblis. Saya mau baca 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci,
yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan. Mereka ngajar bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ini menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Paulus sudah coba bicara, kasih tahu, tapi mereka membangun kebenaran sendiri. Sampai pada akhirnya Paulus, yang Hymenaeus adalah muridnya sendiri, yang dia beri kepercayaan untuk ngajar. Akhirnya Paulus serahkan muridnya ini kepada iblis, saudara. 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah imannya. Kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Supaya jera mereka menghujat. Karena mereka tidak percaya dengan kebangkitan tubuh. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan kita. Nah, biarlah lewat kebenaran ini kita mengerti ada bagian yang harus kita kerjakan hari-hari ini dalam waktu yang sangat singkat. Saya serahkan kepada Pak Gembala untuk berdoa dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa.